Hari ini saya akan menceritakan episode kedua dari film 13 Terror, di mana sebelumnya saya sudah membuat yang episode pertama. Link videonya bisa kalian cek di description box. Jadi di episode kedua ini menceritakan tentang 3 orang sahabat, yaitu Bol, Im, dan Jen. 2 di antara mereka berpacaran, yaitu Bol dan Im. Suatu ketika mereka pun putus karena Im merasa sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Bol yang tidak terima itu pun melakukan sebuah prank. Pranknya seperti apa? Tonton videonya sampai habis ya. Di awal video, Im yang ketakutan dan menangis di depan layar laptopnya mencoba menghubungi sahabatnya Jen, tetapi tidak diangkat. Sedangkan Jen berada di sebuah mobil sedang dalam perjalanan pulang dari kegiatan berkemah yang diadakan sekolahnya. HP Jen yang lowbat kemudian meminjam casan dari supir mobil yang dinaikinya. Ketika HP-nya nyala kembali, banyak panggilan tidak terjawab dari Im. Jen yang khawatir menelpon balik Im dan tidak diangkat, kemudian menelpon ibunya meminta izin untuk mampir ke rumah Im. Selepas Jen sampai di rumah Im, kaget melihat foto Im yang dipajang dan keluarga Im yang mengenakan pakaian hitam dan menangis, menandakan sedang dalam keadaan berduka. Jen yang meminta izin ke kamar mandi mengecek HP-nya, melihat banyak spam chat dari Im yang mengatakan aku tidak bisa menerimanya. Jen yang keluar dari kamar mandi kaget melihat Im yang sudah berdiri di hadapannya dan menangis, karena Jen mengira Im yang sudah meninggal. Adegan berpindah ke kamar Im. Jen yang melihat foto Im yang sama seperti di ruang tamu bertanya, foto ini untuk apa? Im pun menjawab, ibunya yang menaruhnya. Ibunya bilang itu bisa membantu menghindar dari roh jahat yang akan mengambilmu, agar mereka menjauh dan berpikir kalau kamu telah mati. Jen pun menanyakan perihal neneknya yang menangis dan berpakaian serba hitam, yang dimana pakaian untuk berduka atau berkabung. Im menjawab itu tidak ada hubungannya denganku karena ada teman neneknya yang meninggal. Jen yang melihat laptop Im yang disegel mengambil dan ingin membukanya. Im yang melihat itu sontak merebutnya dan berkata, dia ingin mengajakku. Sampai sini bisa kalian tebak apa yang terjadi? Lanjut kemudian menceritakan apa yang terjadi dengannya. Adegan flashback ke belakang, di mana keluarga Im sedang menikmati sarapan pagi di meja makan. Im yang sedang chat dan VC dengan Jen menceritakan tentang dia yang sudah putus dengan Bol. Bol yang datang ke rumahnya memohon agar tidak putus dengan Im. Im yang sudah bulat dengan keputusannya tetap kekeh karena di antara mereka yang sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar. Im pun meninggalkan Bol dan kembali masuk. Ibu Im yang melihat itu pun memberikan nasihat padanya. Jika dia stres dan melakukan hal aneh bagaimana? Dan dengan cueknya Im menjawab, jika dia mau mati atau apalah kita biarkan saja. Bol yang tidak berhenti menghubungi Im pun berkata, apa aku harus mati dulu baru kamu percaya? Dan Im pun dengan entengnya menjawab, pergilah ke neraka atau kemanapun yang kau mau, kita akan bersama lagi saat kau kembali menjadi hantu. Dan dari sinilah teror mulai terjadi pada Im. Dan suatu ketika Im pun dikabari kalau Bol meninggal gantung diri di rumahnya. Semenjak hari itu Im terus diteror oleh Bol lewat sosial medianya yang membuatnya frustasi. Yang sudah jelas kalau Bol itu sudah meninggal. Adegan pun kembali ke kamar Im. Ibu Im datang mengajak Im untuk melayat ke rumah teman neneknya. Im menolak karena ada Jen yang akan menemaninya. Jen yang akan menelpon ibunya untuk meminta izin tidur di rumah Im pun keluar kamar, dan ketika dia kembali melihat Im yang semakin frustasi dan tidak berhenti menangis. Malamnya Im yang terbangun melihat laptopnya yang menyala di mana sebelumnya dia sudah menyegel laptop, HP dan semuanya, mencoba membangunkan Jen yang malah sudah terlilit tali gantung di lehernya, mengingatkannya dengan Bol yang gantung diri. Dia pun menghampiri laptopnya mendapati Facebook Bol yang mengiriminya pesan dan terus menelponnya, yang kemudian mengirimi video yang dimana video itu adalah detik-detik sebelum Bol gantung diri. Melihat itu pun Im menangis dan histeris sampai terus-menerus meminta maaf kepada Bol. Paginya Jen yang terbangun karena suara tangisan ibu Im yang melihat anaknya Im sudah meninggal gantung diri di pintu kamar mandi. Jen melihat itu pun menangis histeris.
Setelah mayat Im sudah dibawa oleh polisi, laptop Im berdering tanda panggilan masuk dari Bol. Yang ternyata baru kita tahu kalau sebenarnya Bol itu belum meninggal. Jen pun menceritakan semuanya yang terjadi bahwa Im yang sudah meninggal. Adegan flashback di mana Bol merencanakan prank seakan-akan kalau Bol itu sudah meninggal, yang dimana Jen dipaksa oleh Bol untuk membantunya. Mulai dari Jen yang menelpon Im mengabarkan kalau Bol meninggal gantung diri. Leher Jen yang dililit tali gantung dan laptop yang Im segel dibuka oleh Jen. Di mana Bol merencanakan itu agar Im merasa bersalah karena sudah memutuskannya, dan di luar dugaan malah Im bunuh diri beneran. Bol pun menangis dan merasa bersalah karena tidak tahu akhirnya akan seperti itu. Yang tiba-tiba Bol ditelepon oleh Im, yang dimana telepon Im saat itu sedang mati. Hantu Im pun muncul di belakang Bol dan merangkulnya. Jen yang melihat itu pun histeris dan ketakutan melihat laptop Im dan mengiriminya pesan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Yang keesokan harinya muncul berita di mana sepasang kekasih yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri, yaitu Bol dan Im. Sedangkan Jen yang diteror oleh Im dan Bol yang mengajaknya ikut bersama mereka. Yang di endingnya terlihat Jen yang frustasi membawa dan menaruh fotonya sendiri di sampingnya. Seperti yang Im katakan di awal video, kalau foto itu membantu menjauhkannya dari roh yang ingin mengambilnya dan berpikir kalau kau sudah mati, yang artinya supaya arwah Bol dan Im tidak mengganggunya. Tamat. Jadi menurutku film ini tidak seseram episode yang pertama, yang dimana sournya agak dilebih-lebihkan seakan-akan hantu yang paling menakutkan muncul, padahal mah enggak. Cuma nilai plusnya dari episode ini adalah alur ceritanya yang menarik dan banyak nilai moral yang bisa kita ambil.